Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk, izin memperkenalkan diri. Nama saya Fadil Vaneri Hidayanti dengan NIM akhir 162 dari kelas E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi spektrofotometri UV visible. Yang pertama, ada prinsip dari spektrofotometri UV visible sendiri, yaitu analisis fotometri berdasarkan absorpsi energi cahaya oleh molekul-molekul pada daerah sinar UV dan sinar tampak atau visible, penyerapan cahaya oleh sampel di mana senyawa tertentu akan menyerap cahaya pada panjang gelombang spesifik di spektrum UV atau tampak. Jumlah cahaya yang diserap atau absorbansi sebanding dengan konsentrasi senyawa dalam larutan sebagaimana dijelaskan oleh hukum Lambert-Beer. Grafik hasil pengukuran molekul dengan spektrofotometri UV visible disebut sebagai spektrum UV visible atau kurva absorpsi radiasi UV visible. Selanjutnya, senyawa apa aja yang dapat dianalisis oleh spektrofotometri UV visible? Senyawa yang memiliki gugus chromophore atau auxochrome seperti senyawa aromatik, ikatan rangkap terkonjugasi, gugus karbonil, dan senyawa yang memiliki elektron bebas pada gugus seperti OH atau NH2. Yang pertama ada dari gugus chromophore. Gugus chromophore adalah gugus fungsional dalam molekul yang bertanggung jawab menyerap cahaya di daerah ultraviolet dan tampak, serta menyebabkan molekul menjadi berwarna. Gugus ini memiliki sistem ikatan rangkap yang terkonjugasi seperti ikatan rangkap C dengan C dan C rangkap O, yang menyerap energi foton dan mengalami transisi elektronit pi ke pi bintang dengan panjang gelombang 200 nm. Contoh gugus chromophore yaitu ada azo, karbonil, etilena, nitro, dan benzena. Yang kedua ada gugus auxochrome. Gugus auxochrome adalah gugus fungsi jenuh yang memiliki elektron bebas dan terikat pada gugus chromophore. Gugus ini tidak menyerap cahaya sendiri, tetapi ketika terikat pada chromophore dapat mempengaruhi panjang gelombang dan intensitas serapan cahaya dari chromophore tersebut. Auxochrome adalah sistem atau gugus atom yang menyebabkan terjadinya absorpsi radiasi pada daerah UV visible akibat transisi N ke sigma bintang dan pi ke pi bintang, dan N ke pi bintang. Dengan panjang gelombang di atas 200 nanometer, yaitu gugus dengan atom yang memiliki pasangan elektron bebas. Contoh gugus auxochrome adalah gugus metoksi, gugus hidroksil, gugus amino, dan atom halogen. Selanjutnya yang pertama ada orbital sigma. Orbital sigma yaitu orbital molekul yang terbentuk yang simetris terhadap rotasi keliling ikatan. Elektron yang menempati orbital ini disebut elektron sigma. Ikatan jenuh pada suatu molekul yang tidak mempunyai atom dengan pasangan elektron bebas disebut oleh orbital sigma. Selanjutnya ada orbital pi. Orbital pi yaitu orbital molekul yang terbentuk yang tidak simetris terhadap rotasi keliling ikatan. Elektron-elektron yang menempati orbital ini disebut elektron pi. Ikatan tidak jenuh pada suatu molekul yang tidak mempunyai atom dengan pasangan elektron bebas dibentuk oleh orbital pi. Selanjutnya ada orbital non-ikatan. Orbital non-ikatan adalah jika dalam suatu molekul orbital atom tidak berinteraksi dengan orbital atom lainnya, dengan kata lain elektron dalam atom tersebut tidak ikut dalam pembentukan ikatan kimia dalam molekul. Elektron-elektron yang menempati orbital ini disebut elektron N. Atom pada molekul dengan pasangan elektron bebas disebut oleh orbital N. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran panjang gelombang di daerah UV visible, yaitu yang pertama ada sistem terkonjugasi, pelarut, perpaduan chromophore dan auxochrome, dan yang terakhir ada lingkungan elektronik. Yang pertama ada sistem terkonjugasi. Sistem terkonjugasi adalah sistem di mana ikatan tunggal antar atom dipisahkan satu sama lain dengan satu ikatan rangkap atau tidak jenuh.
Makin panjang sistem terkonjugasi, maka perbandingan energi antara keadaan dasar dan keadaan tereksitasi pada transisi pi ke pi bintang makin kecil, sehingga absorpsi terjadi pada panjang gelombang lebih besar. Yang kedua ada pelarut. Pada transisi pi ke pi bintang, pelarut polar akan menyebabkan pergeseran ke panjang gelombang lebih besar atau batokromik atau pergeseran merah. Pada transisi N ke pi bintang, pelarut polar akan menyebabkan pergeseran panjang gelombang ke arah yang lebih kecil atau hypsokromik atau pergeseran biru. Selanjutnya ada perpaduan chromophore dan ausochrom. Perpaduan chromophore dan ausochrom yaitu gugus yang mengandung pasangan elektron bebas dan yang memberikan transisi pi ke pi bintang yang bila berikatan dengan gugus chromophore dapat mengakibatkan pergeseran panjang gelombang. Contoh ada OH, O, NHZI, dan OCH3. Terikatnya gugus ausochrom pada gugus chromophore akan mengakibatkan pergeseran pita absorpsi menuju panjang gelombang yang lebih besar atau pergeseran merah atau disebut pergeseran batokromik, disertai dengan peningkatan intensitas atau efek hypsokromik. Yang terakhir ada lingkungan elektronik. Lingkungan yang berlainan dalam molekul mempengaruhi derajat antaraksi antar orbital. Bila antaraksi orbital bertambah, maka panjang ikatan kimia yang terbentuk akan berkurang. Dan perbedaan energi antara orbital molekul, ikatan, dan anti-ikatan bertambah. Pada senyawa yang mengandung halogen, semakin elektronegatif halogennya, antaraksi antara orbital meningkat, akibatnya perbedaan energi orbital, molekul ikatan, dan anti-ikatan bertambah. Selanjutnya ada instrumen spektrofotometri UV visible beserta fungsinya. Yang pertama ada komponen sumber cahaya yang memilih fungsi menghasilkan cahaya untuk spektrum UV atau lampu deuterium dan cahaya tampak atau lampu tungsten untuk dianalisis. Yang kedua ada komponen monokromator yang memiliki fungsi memecah cahaya polikromatik menjadi cahaya monokromatik atau panjang gelombang tunggal agar dapat dianalisis secara spesifik. Yang ketiga ada komponen cell sample atau kuvet. Tempat sampel diletakkan umumnya terbuat dari kuarsa untuk UV dan gelas untuk cahaya tampak, memungkinkan cahaya melewati sampel tanpa gangguan. Yang terakhir ada komponen detektor. Fungsinya mengukur intensitas cahaya yang diteruskan setelah melewati sampel dan mengubahnya menjadi sinyal listrik untuk dianalisis. Selanjutnya ada prinsip dasar analisis kualitatif dan kuantitatif senyawa dengan metode spektrofotometri UV visible. Yang pertama ada prinsip dari kualitatif, yaitu menentukan jenis senyawa berdasarkan panjang gelombang, serapan Maximur atau Lapham index yang khas. Setiap senyawa berwarna memiliki spektrum absorpsi unik yang berfungsi sebagai sidik jari untuk diidentifikasi. Yang kedua, ada prinsip dari kuantitatif, yaitu menentukan konsentrasi senyawa berdasarkan hukum Lambert-Beer. Hukum ini menyatakan bahwa absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi senyawa dalam larutan. Dengan mengukur absorbansi sampel pada lambda max dan membandingkannya dengan absorbansi larutan standar atau kurva kalibrasi, konsentrasi senyawa dapat dihitung. Yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan spektrofotometri UV visible. Yang pertama, kelebihan dari spektrofotometri UV visible yaitu dapat menganalisis banyak zat organik dan anorganik. Yang kedua, panjang gelombang dari sinar putih dapat lebih terseleksi. Yang ketiga, cara penggunaan sederhana. Yang keempat, dapat menganalisis larutan dengan konsentrasi sangat kecil. Yang kelima, cepat dan mudah dalam pengukuran. Yang keenam, presisi dan akurasi tinggi. Yang ketujuh ada non-destruktif, sampel tetap utuh setelah pengukuran. Dan yang terakhir ada multi tujuan, dapat digunakan untuk berbagai bidang ilmu. Selanjutnya ada kekurangan dari spektrofotometri UV visible. Yang pertama ada absorbansi dipengaruhi oleh pH larutan, suhu, dan adanya zat pengganggu serta kebersihan kuvet. Yang kedua, hanya dapat dipakai pada daerah ultraviolet dengan panjang gelombang lebih dari 185 nanometer. Yang
3. Pemakaian terbatas pada gugus fungsi yang mengandung elektron valensi dengan energi eksitasi rendah. Yang terakhir ada sinar yang dipakai harus monokromatis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.